Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua yang insya Allah latar belakangnya akan kita bahas dari kitab Arba'in An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini bertutur pada kita tentang konsep-konsep penting dan meliput dalam Islam. Konsep tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, yang mana ketika ketiganya disatukan dalam satu teks maka memiliki makna berbeda satu sama lain. Sementara bila ketiganya disebut satu persatu maka maknanya meliput. Sebagaimana ketika kita menyebut orang Islam, maka itu artinya ia adalah orang yang beriman dan orang ihsan tanpa mesti menyebut keduanya. Begitupun sebaliknya. Karena sejatinya tidak mungkin ada orang Islam tanpa keimanan dan keihsanan, dan tidak ada orang beriman tanpa keislaman dan keihsanan. Thayyib. Lanjut ke pembahasan kita terkait latar belakang hadis Arba'in kedua ini, yaitu hadis nomor 8 dari Imam Muslim rahimahullah. Jadi kabarnya ketika itu seorang tabi'in atau generasi pertama setelah para sahabat, Yahya bin Ya'mar namanya, beliau berkisah bahwa orang yang pertama kali menyebarkan fitnah qadar di Basrah, fitnah yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan tiba-tiba tanpa adanya takdir Allah, adalah Ma'bad al-Juhaini. Jadi fitnah qadar atau fitnah yang tersebar di Basrah, fitnah yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan tiba-tiba tanpa adanya takdir Allah, adalah Ma'bad al-Juhaini. Nah, sementara di belahan bumi lainnya, di negeri-negeri muslim, fitnah ini juga sudah tersebar. Ada yang mengatakan bahwa bid'ah yang menyesatkan ini pertama kali tumbuh dan tersebar di Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu Ka'bah tengah terbakar dan Ibnu Zubair dikurung di Mekah. Orang-orang ketika itu mengatakan Ka'bah terbakar karena takdir Allah. Sedangkan yang lain menafikan ini, menganggap tidak mungkin Allah menakdirkan Ka'bah terbakar. Maka terjadilah fitnah al-qadar atau fitnah takdir. Sejatinya apapun yang terjadi di atas dunia ini, hal baik maupun hal buruk, adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal tersebut termasuk dalam rukun keimanan yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang akan kita bahas ini insyaallah. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia semata. Ya wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan Allah mengetahui ma fil barri, apa yang ada di daratan, wal bahri, dan apa yang ada di lautan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada daun yang terjatuh kecuali Allah mengetahuinya, wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula biji yang ada di kegelapan malam, wala rotobin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak pula sesuatu yang basah dan tidak pula yang kering illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tercatat di kitab yang jelas, kitab Lauhul Mahfuz. Di ayat lain di surah Al-Hadid ayat 22, Allah juga mengungkapkan dengan lebih jelas terkait hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah suatu musibah terjadi di bumi ini, tidak pula di diri kalian, kecuali telah kami catat sebelumnya dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ma'bad al-Juhaini, ia adalah salah satu murid dari Imam Hasan al-Basri. Ma'bad al-Juhaini orang yang pertama kali
menyebarkan fitnah qadar di Basrah ini adalah murid dari Imam Hasan al-Basri. Siapa itu Imam Hasan al-Basri? Nah, Imam Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in terkemuka. Beliau bahkan disebut-sebut sebagai manusia yang memiliki kesempurnaan. Maksud kesempurnaan di sini adalah beliau memiliki wajah yang tampan, seorang alim atau ahli ilmu, orang yang bertakwa, ahli ibadah, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang beliau miliki. Beliau juga seorang yang perkataannya banyak dijadikan sandaran oleh para ahli ilmu. Lalu ketika perkataan tentang takdir ini mengemuka hingga ke khalifah, maka Al-Hajjaj bin Yusuf membunuh Ma'bad, membunuh orang yang menyebarkan fitnah takdir tadi di Basrah. Kisah ini memberikan pelajaran pada kita bahwa diantaranya bahwa berguru dengan seseorang yang alim, bertakwa, dan benar dalam keimanannya sekalipun tidak menjamin kita selamat dari fitnah, seperti halnya si Ma'bad ini. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita mendawamkan atau menjaga suatu doa agar hati kita ditetapkan dalam hidayah, seperti yang beliau SAW sabdakan dalam hadis yang disampaikan Anas bin Malik, kana Rasulullah yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi Rasulullah SAW itu banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Qalu ya Rasulullah amanna bik wa bima ji'ta bih fama takhafu alaina. Maka ketika mendengar itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amanna bik, kami beriman padamu, wa bima ji'ta bih, dan beriman apa yang ada bersamamu. Fama takhafu alaina, maka apa yang engkau takutkan atas kami ya Rasulullah? Faqal, maka Nabi menjawab, na'am, ya, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha. Iya, sesungguhnya innal qulub, sesungguhnya hati, baina isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jemari, di antara jari jemari ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha, dan ia yang membolak-balikannya. Dan di riwayat lain ada tambahan yuqallibuha kaifa syaa, dan Allah membolak-balikannya sebagaimana yang ia kehendaki. Nah, kita kembali ke kisah Yahya bin Ya'mar tadi, bahwasanya ia dan Humaid bin Abdurrahman al-Humairi melakukan perjalanan haji atau umrah ke Baitullah Makkah al-Mukarramah, berharap keduanya bisa bertemu salah satu dari sahabat Nabi SAW untuk ditanyai perihal fitnah takdir yang terjadi ini. Lalu qadarullah, keduanya secara tidak sengaja bertemu dengan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka Yahya menceritakan unek-unek yang selama ini ia bawa pada beliau terkait fitnah qadar yang merebak di tengah-tengah kaumnya, dan apa tanggapan beliau terkait hal ini. Beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menafikan pemahaman yang tersebar itu, bahkan mengatakan bahwa beliau berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari pemahaman yang beliau anut. Hingga dikisahkanlah hadis kedua dari kitab Arba'in ini yang akan kita bahas di lain kesempatan biidznillah ta'ala. Jadi demikian ikhwah fillah sekalian terkait latar belakang atau kisah singkat yang melatari bertuturnya Yahya bin Ya'mar tadi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hingga Abdullah bin Umar menceritakan riwayat dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Barakallahu fiikum. Semoga ada pelajaran bermanfaat yang bisa dipetik dari penjelasan singkat tadi. Lebih kurang dan salahnya saya mohon maaf, dan kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.